Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, Puji Rahayu, di kuliah online Matematika Dasar untuk Teknik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung volume pada cup atau silinder dengan menggunakan metode diferensial parsial. Volume silinder atau cup secara matematis itu bisa kita tuliskan dengan persamaan V sama dengan Pi R kuadrat kali H. Sehingga perubahan volume itu bergantung dari nilai R dan juga nilai H atau ketinggian. Dan perubahan-perubahan itu bisa kita tuliskan dalam bentuk diferensial. Contohnya misal perubahan volume karena adanya perubahan jari-jari. Maka diferensialnya bisa kita tulis dV per dr dalam kurung H. Ini artinya perubahan volume terhadap perubahan jari-jari di mana nilai H atau tingginya adalah konstan. Bagaimana jika nilai R-nya yang konstan atau jari-jarinya yang konstan tapi ketinggiannya berubah? Maka bisa kita tulis perubahan volume terhadap perubahan ketinggian dan R-nya adalah konstan. Maka diferensialnya bisa dituliskan seperti ini. Jika tadi kita sudah ketahui bahwa nilai volume dari silinder itu adalah V Pi R kuadrat kali H, maka perubahan volumenya itu bergantung pada nilai jari-jari dan juga ketinggian. Secara diferensial kita tuliskan menjadi perubahan volume terhadap jari-jari, sehingga nilai H-nya itu berarti konstan ya. Maka rumus volume ini kita turunkan secara diferensial terhadap nilai R atau jari-jari. Maka turunannya menjadi Pi 2R kali H. Karena sini perubahannya terhadap R, maka nilai R-nya berubah, diturunkan menjadi 2R. Sedangkan jika perubahan volumenya itu bergantung pada perubahan dari H atau ketinggian, maka R-nya menjadi konstan, sehingga persamaan menjadi Pi R kuadrat, karena H-nya diturunkan. H turunkan terhadap H, maka hasilnya adalah 1, sehingga nilainya menjadi Pi R kuadrat. Selanjutnya adalah luas permukaan untuk silinder atau cup. Luas permukaan selimut dari silinder atau cup itu dinyatakan dengan A sama dengan 2 Pi R kali H. Maka perubahannya akan bergantung pada nilai R dan H juga. Oke, jadi jika nilai A-nya itu berubah karena salah satu komponen ini, maka bisa kita tulis bentuk diferensialnya. Perubahan terhadap perubahan A atau luas permukaan atau luas selimut terhadap perubahan jari-jari. Maka nilai H-nya bisa kita konstan. Hasil persamaannya bisa kita tulis menjadi 2 Pi H, karena R-nya berubah, sehingga R itu menjadi 1 ya. Kemudian jika perubahan luas permukaannya ini terhadap nilai H, sehingga kita sebutkan bahwa R-nya itu adalah konstan, maka persamaannya menjadi 2 Pi R. Karena H-nya itu diturunkan, maka menjadi 1. Lalu bagaimana jika perubahan volume itu terjadi karena perubahan ketinggian dan juga perubahan karena jari-jari? Otomatis volumenya pasti berubah juga. Maka secara diferensial ini bisa kita tuliskan perubahan R itu bisa kita simbolkan dengan do R. Sedangkan perubahan ketinggian
atau penambahan ketinggian, itu kita bisa tulis dengan DOH. Sehingga untuk volumenya ini menjadi DO V. Sehingga rumus awalnya itu adalah V sama dengan PR kuadrat kali H, maka kita tahu nilai volumenya itu bisa kita tulis V ditambah perubahan dari V atau dV sama dengan P R-nya bisa kita tulis dengan R ditambah perubahan atau penambahan dari R kuadrat ya dikali dengan H ditambah dengan perubahan dari H-nya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi P dikali R kuadrat ditambah 2R kali DOR ya ditambah dengan DOR kuadrat. Ini secara matematis ya. A plus B kuadrat maka menjadi A kuadrat ditambah 2A kali B tambah B kuadrat. Kemudian ini adalah H ditambah dengan DOH. Sekarang kalikan yang bagian ini dengan ini menjadi P R kuadrat dikali H ditambah 2R kali H dikali dengan DOR ya ditambah H DOR kuadrat ditambah R kuadrat DOH ditambah dengan 2R kali DOR kali DOH ditambah DOR kuadrat dikali DOH. Ini pengalihan sederhananya. Kemudian kita selesaikan untuk sisi ruas yang sebelah kiri. Dari rumus yang sudah diperoleh, ini kemudian kita kurangi masing-masing ruasnya. Ini dengan saya ubah warna pennya dulu. Kita kurangi masing-masing dengan V, sedangkan yang sebelah kanan atau ruas sebelah kanan kita kurangi dengan PR kuadrat H. Ini kalau kita kurangi dengan V, yang ini bagian ini kita kurangi dengan PR kuadrat H. Sehingga persamaannya menjadi DO V sama dengan P kali 2RH kali DOR ditambah H DOR kuadrat dikali DOR kuadrat ditambah R kuadrat DOH ditambah 2R DOR DOH ditambah dengan DOR kuadrat kali DOH. Karena nilai DOR dan DOH ini adalah suatu perubahan yang kecil, maka persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi DOV sama dengan DOV sama dengan 2I RH DOR ditambah PR kuadrat DOH. Atau secara diferensial bisa ditulis
2H. Ini bisa kita tulis do V sama dengan do V per do R kali dengan perubahannya do R ditambah do V per do H dikali dengan perubahannya terhadap H. Oke, contoh soalnya adalah sebuah silinder memiliki ukuran jari-jari atau R-nya itu adalah 5 cm dengan tingginya 10 cm, maka tentukan nilai pertambahan volumenya jika nilai R-nya ini ditambah 0,2 cm dan nilai H-nya itu dikurangi 0,1 cm. Maka kita ketahui rumus volumenya untuk silinder itu adalah V sama dengan Pi R kuadrat H. Maka kita cari dulu nilai perubahannya V, perubahan V terhadap perubahan R. Maka persamaannya bisa kita tulis menjadi 2 Pi R kali H. Sedangkan untuk perubahan volume terhadap perubahan tinggi itu persamaan menjadi Pi R kuadrat. Jika kita punya nilai R itu adalah 5 cm dan H-nya itu adalah 10 cm, maka perubahannya bisa kita tulis dengan do R itu untuk perubahan R itu adalah 0,2 cm. Sedangkan untuk perubahan H-nya karena dia dikurangi 0,1 maka do H-nya ini kita punya nilainya minus 0,1 cm. Sekarang kita masukkan ke persamaannya 2 Pi R-nya itu adalah 5 sedangkan H-nya itu adalah 10, maka nilainya menjadi 100 Pi. Sedangkan untuk perubahan volume terhadap perubahan ketinggian, ini kita masukkan nilai R-nya yaitu 5 kuadrat sehingga hasilnya menjadi 25 Pi. Selanjutnya kita hitung perubahan volumenya dengan menggunakan rumus do V per do R dikali perubahan R ditambah do V per do H kali perubahan H. Nilai do V per do R-nya itu adalah 100 Pi, sedangkan perubahan untuk R-nya adalah 0,2. Kemudian kita tambahkan nilai perubahan volume terhadap H-nya itu adalah 25 Pi dikali dengan perubahan H-nya yaitu minus 0,1. Maka hasilnya menjadi 20 Pi dikurang 2,5 Pi. Hasilnya adalah 17,5 Pi atau setara dengan 54,96 cm pangkat 3. Demikianlah pembahasan bagaimana cara menghitung volume pada cup atau silinder dengan menggunakan metode diferensial parsial. Untuk contoh soal lainnya kita akan bahas di Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.